Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar serta didikku yang berbahagia? Hari ini kita akan melakukan pembelajaran ya, materi secara daring ya. Ini pertama kali Bapak membuat video. Bapak khususkan ini untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kenapa jadi bisa dipelajari untuk semua kelas? Karena ini materinya masih umum ya, tentang sepak bolanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai ya. Sedikit catatan ya. Kalian Bapak tugaskan setelah mendengarkan penjelasan ini, Bapak minta kalian buat catatan. Terus catatannya kalian foto dan kirim ke WhatsApp Bapak atau Classroom ya, yang telah kita buat dalam kegiatan pembelajaran Penjas Orkes ya. Baiklah, ini materi Penjas sepak bola, yaitu sepak bola ini termasuk permainan bola besar ya. Kenapa jadi permainan bola besar? Karena bolanya adalah berukuran besar ya. Kita next saja ya. Ya, kita lanjut. Organisasi Federasi Sepak Bola Dunia adalah FIFA. Disebut juga dengan Federation International de Football Association ya. Terus organisasi sepak bola Indonesia adalah PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ini dua organisasi ya. Kalau yang ini dua organisasi, ini untuk yang dunia ya. Ini FIFA, sebut dengan FIFA. Terus yang ini PSSI, ini yang ada untuk organisasi yang ada untuk di Indonesia ya, wilayah kita. Terus olahraga sepak bola berasal dari negara Inggris. Ini perlu ingat ya. Pertama kali itu siapa yang menemukan sepak bola itu adalah Inggris ya. Ingat ya. Tujuan utama permainan sepak bola mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan menghadang lawan dalam usaha memasukkan bola ke gawang, menghadang lawan ya, masukkan gawang kita dengan teknik strategi dan taktik efisien untuk mencapai kemenangan. Itu tujuannya ya. Next. Peraturan. Jumlah pemain setiap tim adalah 11 orang. Ini mungkin kalian sudah tahu. Dimainkan dalam 2 babak. Ingat ya, 2 babak ya, tapi dengan menggunakan waktu ini ya. Waktu satu babaknya 45 menit. Terus waktu istirahat 15 menit. Waktu babak 1 ke babak kedua. Maksudnya ini ya, paham ya? 15 menit ini paham? Ini waktu istirahat kita. Kalau setelah babak pertama selesai, kita diberikan waktu 15 menit untuk istirahat. Kemudian permainan akan berlangsung bila jumlah pemain satu tim minimal 8 orang. Bila 7 orang dinyatakan kalah tanpa WO. Oh, ini kalaunya permainan kita. Kalau jumlah satu pemain ini ada 11 orang. Terus 11 orang ini pemain kita kartu merah ada 3 orang. Otomatis pemain kita masih 8 orang dan tetap kita akan lanjut dalam pertandingan. Kalaunya menyisakan 7 orang, otomatis kita WO ya. Ingat ya. Kalau dalam pertandingan, kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung menjawab seperti ini ya. Next. Istilah-istilah dalam pertandingan sepak bola. Yang pertama itu kick off. Nah, ya kick off ya. Untuk memulai pertandingan sepak bola, itu biasanya kick off ini di tengah lapangan yang ada garis lapangan ya. Ada garis bundaran besar itu ya. Kalau ini penalty kick, ini adalah tendangan 11 meter ya, atau penalti yang bahasa kita. Corner kick adalah di mana pemain-pemain yang terakhir menyentuh bola adalah pemain yang berada di daerah gawang sendiri. Ini corner kick. Corner kick ini biasanya tendangan sebetulnya dengan tendangan pojok ya, yang ada benderanya di tepi tiang itu. Biasanya kita menendang pemain yang menendang di tepat di dekat bendera itu namanya corner kick ya. Tendangan sudut. Nah, ya. Terus free kick ini tendangan bebas ya, tendangan bebas nih free kick. Terus tendangan gawang, ini goal kick ada di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah penyerang. Ini ya, Bapak coba jelaskan dulu ya. Kalau corner kick ini terjadi apabila kita contoh kita bertahan, terus setelah kita bertahan, kita pemain bertahan, maaf ya, pemain belakang. Terus bolanya itu lawan mencoba menembak ke gawang, tapi
kita menyentuh bolanya atau gawang kita menyentuh bolanya keluar garis gawang. Nah, garis gawang belakang tepi gawang tuh. Itu disebut dengan nantinya akan disebut dengan corner kick atau tendangan lawan ya, tendangan sudut lawan. Terus kalau ini free kick ini terjadi sebuah pelanggaran tangan, handsball semacamnya, itu disebut dengan free kick ya. Kalau di dalam kotak penalti, pelanggaran yang di dalam kotak penalti itu disebut dengan penalty kick. Nah, kalau pelanggaran dalam kotak penalti kita atau lawan terjadi pelanggaran itu disebut dengan penalty kick. Ya, ingat ya. Terus kalau ini tendangan gawang ya. Tendangan gawang itu disebut juga dengan goal kick ya. Adalah di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah penyerang ya. Jadi kalau penyerang ini terakhir maksudnya ini, pernah menyentuh bola terakhir. Maksudnya kalau kita menyerang terus kita menendang ke arah gawang lawan tetapi bolanya bahkan tidak menyentuh pemain atau out kalau dari garis tepi gawang, itu disebut dengan tendangan goal kick atau tendangan gawang ya. Ingat ya, tendangan gawang. Lanjut. Throw in. Nah, throw in adalah lemparan bola ke dalam. Sideline adalah daerah sisi lapangan. Nah, ini saling berpasangan ini. Kalau throw in ini terjadi apabila apabila bola keluar pada sideline ya. Sideline itu disebut dengan throw in lah. Ingat ya. Ini jadi kalau sideline ini sama dengan sisi lapangan atau sisi tepi lapangan sisi lapangan ya. Itu disebut dengan sideline. Ingat ya. Terus striker. Nah, ini striker nih. Kalau kalian bahkan banyak yang suka jadi striker nih. Ya, jarang yang mau suka jadi gawang, jadi kiper, jadi pemain bertahan. Kebanyakan kita yang mau menjadi striker. Kenapa? Karena ini adalah pemain yang bertugas mencetak gol. Biasanya kalian kalau mencetak gol suka selebrasi ore 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 ya. Itulah yang disebut dengan striker. Pemain yang suka mencetak gol ya dalam gawang ya. Striker ini juga jangan berasumsi harus cetak gol juga, tapi mengatur pola serangan juga bisa. Kalau ada teman yang saat-saat bolanya tepat atau kosong tidak dijaga lawan, otomatis kita bisa jadi sebagai striker, kita bisa jadi pengumpan ya, mengumpan ke arah lawan agar terjadi gol. Terus back ini bahasa kita juga, kita kebanyakan. Kalau ini back adalah pemain yang bertugas sebagai pemain bertahan nih, pemain bertahan ya. Playmaker adalah pemain tengah yang bertugas sebagai pengatur serangan. Ya, ini playmaker nih, ini pengatur serangan nih. Ini biasanya berada di tengah lapangan atau tengah sistem formasi kita ini. Dia ini pengatur serangan, passing ke kiri ke kanan, dia melihat pemain yang mana tepat untuk mengadakan serangan balik atau serangan yang bisa menimbulkan kita bisa menang dalam suatu pertandingan. Ini counter attack ya bisa nih. Counter attack ini serangan balik atau serangan cepat yang dilakukan sebuah tim ya. Ingat ya, kalau kita counter attack ini sangat perlu kita pakai dalam sebuah pertandingan. Apabila kita diserang lawan, kita bisa memakai dengan serangan balik atau mencoba memakai kelengahan musuh dengan memakai dengan serangan counter attack. Next. Ini teknik dasar permainan sepak bola ya. Yang pertama teknik dasar menendang. Menendang tuh ada passing, shooting. Kan sudah tahu kan kalau passing ini untuk mengumpan teman. Kalau shooting ini biasanya menendang dengan ke arah gawang dengan biasanya dengan kekuatan kaki dan arah bola tuh cepat dan bertenaga kalau shooting melakukannya. Kalau terus kita lanjut ke teknik menerima bola, ada stopping, ada controlling ya. Ini stopping ini hampir sama ya kalau dengan controlling ya. Menahan bola ya. Kalau menahan bola itu kan banyak, ada yang menahan bola menggunakan kaki bagian bagian dada, pakai paha, terus telapak kaki. Nih bisa digunakan dengan stopping atau controlling atau bisa dengan dada ya. Terus teknik menggiring bola disebut dengan dribbling. Nah, teknik menggiring bola atau yang disebut dengan menggiring bola dengan putus-putus. Ini dengan menggiring bola dengan putus-putus ini sama dengan dribbling ya. Teknik menyundul bola. Nah, teknik menyundul bola ini disebut dengan heading ya. Biasanya kalau heading ini kita harus perkenaan bolanya tuh yang di dahi ya. Dahi ini atau disebut dengan frontal ya. Kalau bahasa anatominya frontal. Kita lanjut. Teknik melempar bola ke dalam. Wah, ini sudah sangat
familiar ya. Yang pertama ini teknik yang pertama ini. Kalau kita dalam ada kekurangan dalam satu tahap ini biasanya foul ya. Wasit meniup. Kalau kita kesalahan biasanya wasit meniupkan pelitnya dan bisa mengganti lawan kita yang menjadi memakai lemparan ke dalam kita. Yang pertama bola harus oleh kedua tangan dan dilakukan melewati atas kepala. Bolanya sudah kepala. Ini yang pertama. Terus kaki harus tetap menempel atau menjinjit di tanah ya, menjinjit ya. Terus kedua kaki rapat. Nah, jangan terlalu lebar ya. Terus kakinya harus menempel di tanah. Boleh menjinjit tapi jangan terlepas ujung kaki, jangan loncat ya. Kalau yang kita misalnya hendak melempar jauh, jadi kita loncat supaya bolanya jauh melemparnya. Jadi itu termasuk foul ya, pelanggaran ya. Bisa lemparan bisa diambil lawan. Next. Pola pertahanan dalam sepak bola, man to man marking. Man to man marking ini adalah pola penjagaan orang per orang. Jadi setiap pemain menjaga satu pemain. Ini man to man marking. Kategorinya penjagaan orang per orang. Ini kita ganti-ganti nih. Kalau biasanya kalau misalkan Bapak memerintahkan kalian si A tolong jaga si B, terus si A ini terus menempel, atau bahasa kita tuh menjaga orang itu jangan sampai dia leluasa menguasai bola. Itu man to man marking. Terus zone defense adalah daerah pertahanan. Nah, zone defense ini adalah zona pertahanan. Ingat ya. Ini daerah pertahanan kita biasanya di belakang ya, Zona pertahanan kita itu biasanya di belakang atau daerah gawang kita. Kombinasi adalah suatu pola yang disiapkan menghadap situasi baik bertahan maupun menyerang. Ini kombinasi ya. Ini ingat ya, kombinasi ini disiapkan menghadap situasi baik bertahan maupun menyerang. Next. Jenis-jenis teknik penyerangan. Nah, ini ada yang pertama tendangan bebas, tendangan langsung, tidak langsung, lemparan ke dalam, operan tiki taka 1-2 atau wall pass ini, atau tendangan penjuru atau corner kick. Ini ini kalian cari sendiri-sendiri ya. Kalau ini apa, ini bisa kalian cari referensinya masing-masing. Kalau Bapak jelaskan karena nantinya terlalu panjang videonya ya. Ini Bapak tugaskan dulu ya, tugaskan ya. Cari referensinya ini atau pengertiannya ini ya. Apa tendangan bebas, tendangan langsung, lemparan ke dalam, petik. Ini mungkin lemparan ke dalam tadi sudah Bapak jelaskan nih, corner kick sudah Bapak jelaskan, tiki taka yang mungkin tiga materi yang Bapak belum jelaskan, coba pelajari ya. Terus kalian bisa jadikan tugas ini, kirim ke Bapak bisa atau classroom pembelajaran kita. Lanjut, posisi permainan dan istilah untuk pemain tersebut. Yang pertama itu striker adalah pemain dan bertugas untuk mencetak gol, tadi sudah. Terus midfielder ada pemain yang mengatur permainan yang berposisi di tengah lapangan. Ini hampir sama dengan playmaker ya. Midfielder ya, mengatur pola serangan, yang mengatur pemain yang berposisi di tengah lapangan. Midfielder. Back adalah pemain yang menjaga palang pintu pertahanan yang posisi di belakang ya, sudah jadi ya. Goalkeeper adalah pemain yang menjadi pertahanan gol terakhir dari semua pemain yang berposisi di bawah gawang mister. Ini goalkeeper, namanya keeper ya, adalah pemain yang menjaga gawang. Next. Jenis-jenis pelanggaran dan akumulasinya. Nah, ini agak jauh lagi ya nih. Seorang pemain malah meludahi pemain akan diakumulasi kartu kuning dan tendangan bebas langsung. Ini kasar nih. Cocok nih jadi pemain sepak bola nih. Meludahi pemain. Terus bermain secara berbahaya dan melakukan pelanggaran yang keras diakumulasi kartu kuning dan tendangan bebas langsung. Ya ini kalau sengaja ya biasanya kartu merah ya. Kalau untuk meludahi pemain secara berbahaya ini bisa juga kartu merah ya. Terus bermain secara berbahaya melakukan pelanggaran yang keras dan mencederai lawan dikasih kartu merah dan ini kartu merah dan kartu kuning ya. Kalau ada kartu kuning kita jadi terus kita dapat babak pertama kita kartu kuning, terus babak kedua kita kartu kuning, maka kita akan diakumulasi kartu merah. Kita perlu ingat ya, itu kalau kartu merah otomatis kita harus keluar lapangan ya. Next, offset. Jika terjadi seorang pemain penyerang diberikan bola ketika berada lebih dekat dengan garis lawan dibanding posisi pemain terakhir bertahan lawan. Biasanya offset digunakan para pemain belakang sebagai bagian dari taktik untuk menjebak lawan. Ini offset ya.
Terus seorang pemain tidak akan terkena offset jika dia menerima bola dari hasil lemparan ke dalam sekalipun dia berada posisi offset. Nah, kalau dimanapun berada dia posisinya tidak tergantung, kalau throw in lemparan ke dalam itu tidak memandang posisi musuh ataupun posisi lawan dimanapun berada, tidak akan terjadi offset ya. Next saja ya. Oke, untuk materi ini saya Bapak sangat cukup sudah ya untuk pertama kali. Kalian boleh pelajari, kalian ulang kembali materinya ya. Mohon maaf ya kalau Bapak sedikit agak agak grogi ya pertama kali buat video ini ya. Bapak terus jujur sulit bicara ya, kalaunya tidak ada tatap muka ya, langsung tatap muka tuh Bapak agak sulit mengutarakan tentang permainan sepak bola ini. Mungkin video nantinya kita akan melanjutkan tentang materi sepak bola lagi ya. Jadi kalian buat catatan kecil, terus kalian foto pelajaran hari ini, terus ada tugas yang di tengah-tengah video tadi, silahkan kalian jawab juga. Itu akan jadi nilai tambahan kalian. Semoga pembelajaran hari ini akan menjadikan buah hasil ilmu yang bermanfaat bagi kalian, bagi kita semua, kalian atau untuk Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.